Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar, setiap kita akan menghadapi ujian dari Allah. Itu adalah sebuah keniscayaan hidup. Bahkan kehidupan dan kematian itu sendiri diciptakan oleh Allah sebagai ujian bagi manusia untuk menguji mana yang paling baik amalnya. Bagaimana firman Allah tadi yang saya bacakan, Dia yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Surat Al-Mulk ayat 2. Pendengar yang berbahagia, dari ayat tadi kita dapat ketahui bahwa fitnah itu diartikan sebagai cobaan. Jadi di sini fitnah bukan berarti kabar bohong sebagaimana telah dalam pemaknaannya yang lain. Tadi juga diketahui bahwa ujian dari Allah ada kalanya berupa keburukan, tapi juga ada kalanya berupa kebaikan. Sayyid Qutb dalam tafsir Fidhalil Quran menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ujian keburukan mencakup semua kondisi yang tidak mengenakan bagi manusia, dari yang kecil sampai yang besar. Dalam skala besar biasanya diistilahkan dengan musibah. Ujian kebaikan mencakup semua jenis kenikmatan yang kecil maupun yang besar. Jadi ringkasnya semua kondisi yang kita temui dalam hidup ini yang mengenakkan maupun yang tidak mengenakkan, nikmat maupun musibah, semua adalah ujian dan fitnah dari Allah. Faktanya di dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang diuji dengan kenikmatan yang banyak, ada pula yang diuji dengan kesengsaraan. Ada yang diuji dengan harta, kekayaan, pangkat dan kebahagiaan. Dan ada pula yang diuji dengan kemiskinan, bencana dan kesulitan demi kesulitan. Dalam Al-Quran pun banyak dikisahkan tentang mereka yang mengalami berbagai jenis ujian itu, yang baik dan yang buruk. Ada yang kemudian sukses menghadapi ujian itu. Ada juga yang gagal total dan akhirnya mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, sebagai contoh misalnya mereka yang diuji dengan kenikmatan dan berhasil menjalannya adalah Nabi Sulaiman dan para prajuritnya. Nabi Sulaiman adalah nabi yang memohon kepada Allah untuk diberi kekuasaan yang belum pernah diberikan kepada orang lain. Permohonan ini nyatanya dikabulkan oleh Allah. Allah memberikan kekuasaan kepadanya tanpa batasan geografis maupun alam kehidupan. Kekuasaan kerajaan beliau mencakup seluruh bentangan bumi dan meliputi semua makhluk mulai dari manusia, hewan, angin sampai bangsa jin. Masya Allah, tentu menghadapi ujian kenikmatan yang besar ini, Nabi Sulaiman tidak terlena. Beliau menyadari sepenuhnya bahwa itulah adalah pemberian dari Allah. Sahabat pendengar yang berbahagia, di sisi lain pula ada contoh manusia yang tidak berhasil menghadapi ujian kenikmatan. Kenikmatan yang mereka terima justru menjadikan mereka terhina dan rendah derajatnya di hadapan Allah. Sebab mereka menggunakan kenikmatan itu justru untuk ingkar kepada Allah. Di antara mereka yang gagal diuji dengan kenikmatan, misalnya Fir'aun, tokoh yang melegenda karena diuji dengan kenikmatan, misalnya karena pembangkangannya kepada Allah. Dan Nabi Musa ini diberi semua jenis kenikmatan, kekuasaan, kekayaan, dan kemakmuran. Di negeri Mesir ada di bawah kekuasaannya. Sayangnya ia justru bersikap congkak dan sombong. Ia bukan saja tidak mengakui adanya Tuhan, tapi bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya kisahnya sungguh tragis. Ia mati dibenamkan di Laut Merah. Pendengar yang berbahagia, karena itu semua
setiap mukmin harus memiliki sikap yang benar dalam menghadapi ujian dari Allah, baik itu ujian yang berupa kenikmatan maupun ujian yang berupa keburukan atau musibah. Sebab namanya juga ujian, ia bisa menggelincirkan dari jalan yang lurus. Memang tentu tidak mudah, apalagi jika benar-benar menghadapi ujian-ujian tersebut. Apabila ujian itu benar-benar datang, maka seorang mukmin hendaknya menyikapi ujian sebagaimana mestinya. Misalnya ada beberapa ujian, jenis ujian atau kenikmatan atau keniscayaan yang harus dilalui. Pertama, ujian adalah keniscayaan bagi semua manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dalam ayat ini Allah SWT dengan telah menyampaikan bahwa ujian itu pasti akan ditimpakan kepada semua manusia tanpa kecuali, dan lebih khusus lagi disebutkan dalam ayat tersebut, ujian menyengsarakan berupa kekurangan jiwa dan harta benda, bahkan pangan dan rasa takut. Tapi di ujung ayat tersebut Allah justru menyediakan kabar gembira di balik banyaknya ujian itu, yakni bagi mereka yang bersabar dan menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepadanya. Yang kedua, itu ujian adalah keniscayaan bagi orang-orang beriman. Dalam surat Al-Ankabut ayat 3 misalnya, Allah menegaskan bahwa orang yang beriman selalu akan diuji sejauh mana teguh dalam keimanannya. Dari ujian itu akan diketahui mana yang bersungguh-sungguh dalam keimanannya dan mana yang tidak bersungguh-sungguh. Dengan memahami hal ini, seorang mungkin diharapkan bisa dipersepsikan ujian sebagai sarana untuk menambah kualitas keimanannya. Yang terakhir itu ujian adalah keniscayaan bagi orang-orang berdakwah. Para nabi dan rasul dan semua aktivis dakwah Islam selalu menghadapi cobaan-cobaan yang berat dalam dakwanya. Namun itulah yang membuat dakwah selalu berkah dan hidup, serta dapat dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Maka bagi siapapun yang bertekad menekuni jalan dakwah ini, sudah pasti ujian-ujian dan fitnah akan menghadang, dan karenanya harus menyiapkan diri sebaik mungkin. Sahabat pendengar yang berbahagia, tentu ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.